Tiga istilah yang barusan terakhir saya sebutkan, itu yang paling sering salah kaprah di tengah masyarakat awam menyebutkannya. Nah, dalam penyuluhan hukum online kali ini, kita akan membahas mengenai Halo, Assalamualaikum. Apa kabar masyarakat cerdas hukum? Tentunya tetap selalu sehat dan semangat pastinya ya. Kita bertemu lagi di Erika Channel, satu wadah tempat Erika sebagai penyuluh hukum menyampaikan informasi, pengetahuan, dan materi khususnya mengenai ilmu hukum di kehidupan kita sehari-hari melalui penyuluhan hukum tidak langsung atau biasa dikenal dengan penyuluhan hukum online. Dan kali ini Erika senang banget. Kenapa? Karena di channel Erika yang masih cukup baru ini dan dengan video-video penyuluhan yang masih perlu banyak perbaikan baik dari materi, topik, isi ataupun tampilannya, Erika mendapatkan respon positif dari seluruh rekan-rekan ataupun masyarakat lainnya melalui kolom komentar, saran, like atau subscribe. Itu sangat berarti sekali buat Erika dan it means a lot guys. Makasih ya. Pernah nggak sih kalian mendengar atau mengetahui ada teman ataupun ada orang di sekitar kalian yang berkata seperti ini, aku ingin patenin merek nih, atau merek ini hak ciptaku, maka aku ingin patenin. Tahukah kalian, antara merek, paten, dan hak cipta itu memiliki pengertian dan penempatan yang berbeda-beda, walaupun masih dalam satu rumpun kekayaan intelektual yang diakui dan dilindungi oleh negara. Kekayaan intelektual itu juga banyak loh macamnya. Ada kekayaan intelektual komunal, ada rahasia dagang, ada desain industri, ada desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, dan hak cipta. Nah, dari tiga istilah yang barusan terakhir saya sebutkan, itu yang paling sering salah kaprah di tengah masyarakat awam menyebutkannya. Nah, dalam penyuluhan hukum online kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian, perlindungannya, penempatannya, lalu jangka waktu. Pokoknya kita kupas tuntas deh mengenai paten, merek, dan hak cipta. Dan semoga dengan yang kita jelaskan bersama-sama tadi bisa membuka dan meluruskan salah kaprah dan ambigu di tengah masyarakat. Oke? Check it out. Oke, kita awali dengan membahas paten. Paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Paten itu ruang lingkupnya di industri kreatif berbasis teknologi, seperti pengembangan software, penemuan terhadap teknologi pesawat, pensil mekanik, dan lainnya. Namun, batasan kewenangan paten terhadap daerah tertentu masih bersifat teritori. Artinya, jika si penemu ingin mendapatkan perlindungan paten di wilayah lain, penemu tersebut harus mengajukan aplikasi paten kembali di masing-masing wilayah tersebut. Fungsi paten adalah untuk melindungi suatu penemuan terbaru di bidang teknologi. Bisa berupa produk, proses, atau penyempurnaan serta pengembangan terhadap produk yang perlindungannya diberikan jangka waktu 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana terhitung sejak tanggal penerimaan. Lanjut ke merek. Seperti yang kita ketahui, merek itu berkaitan dengan simbol atau gambar. Sama halnya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang menyatakan bahwa merek adalah kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun. Fungsi merek adalah untuk pembeda atau identitas dengan produk lain. Ada beberapa kasus gugatan merek yang berakhir di pengadilan hanya karena suatu nama merek hampir sama dengan merek yang lainnya. Bukannya mau berburuk sangka, tapi bisa aja tujuan pemilihan nama merek tersebut adalah untuk memanfaatkan popularitas nama merek sebelumnya demi memudahkan promosi supaya lebih cepat laku dan mendapat tempat di hati masyarakat. Gak tanggung-tanggung sampai ada sanksi hukuman penjaranya sesuai dengan pasal 100 Undang-Undang tentang merek dan indikasi geografis dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Buset. Makanya kita mesti hati-hati ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah
Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Hak cipta juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual seni dan sastra, di mana bertujuan untuk melindungi hasil karya kreatif atau intelektual. Kalau begitu hak cipta jangkauannya lebih luas ya, dan tidak sebatas teknologi saja. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas suatu ciptaan. Lalu, mereka juga dapat menentukan siapa saja yang boleh meraih keuntungan dari ciptaan itu dan dapat dilisensikan. Untuk mendapatkan hak-hak ini, pemilik produk dapat mendaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran pun tidak perlu lagi harus datang langsung, tetapi cukup dengan mengakses laman djip.go.id dan mengikuti prosedur yang ada. Akhirnya, setelah melihat dan mendengar penjelasan yang cukup singkat barusan, kita sudah mulai bisa membedakan ya antara merek, paten, dan hak cipta. Atau tambah bingung? Begini deh analoginya. Kita tahu kan Google, salah satu raksasa bisnis terbesar di dunia yang bermarkas di Silicon Valley. Google memiliki beragam produk, namun dengan logo G dan berwarna merah, kuning, hijau, biru, kita langsung tahu bahwa produk itu adalah produk Google. Nah, itulah yang namanya merek. Kemudian, Google memiliki kode yang ditanamkan ke dalam mesin pencarinya. Kode tersebut tidak bisa dialihkan sebagian ataupun keseluruhan kepada pihak lain tanpa seizin pihak Google, karena dilindungi oleh hak cipta. Lalu kode yang dimiliki Google tersebut dikembangkan sedemikian rupa dan menghasilkan salah satu teknologi canggih yang kita sebut kacamata canggih atau Google Glass. Nah, itulah yang dinamakan paten. Sejauh ini gampang kan membedakannya? Masyarakat Cerdas Hukum, terima kasih banyak ya sudah mau menonton video di channel ini sampai habis dan memberikan apresiasi dan supportnya. Apabila kalian suka dan setuju dengan video ini, tolong sebarkan kepada yang lainnya ya, supaya Erika makin semangat untuk berkarya dan menghasilkan video lainnya melalui channel penyuluhan hukum online ini. Oh iya, jangan lupa untuk memberikan komentar, saran ataupun kritikan kepada Erika. Karena Erika yakin bahwa untuk menjadi sesuatu yang besar, Erika harus melalui banyak perbaikan, terutama dari pihak luar. Thank you, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembaharuan. Kumham pasti.